Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pelaporan hasil audit internal. Yang pertama, format laporan audit alternatif. Dengan teknologi saat ini, hasil audit dapat dilaporkan dalam berbagai format. Format laporan audit berbasis teks standar yang dijelaskan di sini tentu merupakan cara yang paling akrab dan seringkali paling baik untuk menggambarkan pekerjaan audit, di mana audit internal dapat menggunakan pendekatan lain untuk menggambarkan hasil temuan dan rekomendasi auditnya. Laporan standar itu menjadi catatan kegiatan tata kelola perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk mengesahkan apa yang dilakukan, apa yang ditemukan, dan apa yang direkomendasikan oleh auditor internal. Dalam masyarakat kita yang rentan terhadap litigasi adalah hal penting bahwa suatu perusahaan dan komite auditnya memiliki notulensi formal dari kegiatan audit internalnya. Audit internal dapat memilih untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan alternatif, terutama untuk pelaporan hasil audit interim. Beberapa cara alternatif yang kurang formal dan lebih disingkat menjadi alternatif lain yang dapat dilakukan auditor. Selanjutnya, laporan lisan. Dalam beberapa situasi, audit internal mungkin ingin melaporkan hasil sementara dari pekerjaannya dan setiap rekomendasi secara lisan. Mode pelaporan ini harus selalu terjadi ketika tim audit melaporkan hasil pekerjaannya di akhir konferensi penutupan kerja proses audit. Dalam kasus lain, laporan lisan mungkin merupakan hasil dari kebutuhan tindakan darurat, dan presentasi lisan juga dapat menjadi awal dari laporan tertulis yang lebih formal. Pada taraf tertentu, akan selalu ada pelaporan lisan sebagai sarana menambah, mengembangkan, dan menjelaskan laporan tertulis terutama ketika individu yang dilayani memiliki kebutuhan khusus. Pelaporan lisan seringkali bermanfaat tetapi seharusnya hanya merupakan bentuk tambahan dari pelaporan audit. Selanjutnya, laporan memo sementara. Auditor disarankan untuk menginformasikan kepada manajemen tentang perkembangan penting selama audit. Sebelum rilis laporan rutin, auditor internal mungkin ingin menyiapkan beberapa bentuk laporan tertulis sementara. Laporan-laporan ini mungkin hanya berkaitan dengan masalah yang sangat signifikan, di mana ada kebutuhan untuk tindakan korektif yang segera harus dilakukan, atau laporan tersebut merupakan jenis laporan kemajuan. Laporan memo harus digunakan untuk menggambarkan hasil presentasi lisan seperti yang dibahas sebelumnya. Laporan sementara sering dirilis untuk mencatat hasil presentasi lisan dan untuk meminta perhatian manajemen lokal terhadap temuan audit potensial. Materi substansi yang dibahas dalam laporan memo ini pada akhirnya akan dimasukkan dalam laporan audit yang lebih formal yang membahas hasil total audit internal. Berikutnya, laporan audit tipe kuesioner. Bukan format laporan umum, jenis laporan kuesioner dapat menjadi ringkasan sementara yang berguna untuk laporan audit formal atau berfungsi sebagai lampiran pada dokumen laporan formal. Format ini berfungsi paling baik di mana ruang lingkup tinjauan audit berkaitan dengan masalah prosedural yang cukup spesifik dan biasanya pada tingkat operasional yang cukup rendah. Namun, jenis laporan ini biasanya memiliki rentang kegunaan yang cukup terbatas. Laporan audit kuesioner paling baik digunakan sebagai alat edukasi untuk menginformasikan manajemen tentang kekhawatiran situasi audit internal yang dijalankan. Selanjutnya, laporan audit deskriptif reguler. Dalam sebagian besar penugasan audit, pekerjaan harus diakhiri dengan persiapan laporan audit deskriptif formal. Bentuk isi laporan tertulis tersebut akan sangat bervariasi, baik antara penugasan audit individu dan masing-masing departemen audit internal. Penyajian laporan audit tipe ini bisa berbentuk pendek ataupun panjang yang disajikan dalam berbagai format, termasuk pendekatan yang berbeda untuk presentasi data kuantitatif. Seluruh ide yang terkandung dalam laporan mewakili catatan terdokumentasi pekerjaan audit internal pada saat penugasan. Ringkasan laporan audit. Fungsi audit internal sering mengeluarkan laporan berkala yang merangkum berbagai laporan individual yang dikeluarkan dan menjelaskan kisaran konten yang informatif. Ringkasan laporan ini seringkali dipersiapkan untuk komite audit atau anggota manajemen senior lainnya seperti dewan direksi dan dewan komisaris. Laporan ringkasan sangat berguna bagi manajemen tingkat atas
dan mencakup substansi penting dalam proses penugasan audit untuk pihak berkepentingan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk aksesibilitas terhadap laporan yang lengkap. Berikutnya adalah mengenai siklus pelaporan audit internal. Informasi dan statistik tentang area yang akan diaudit dapat dikumpulkan selama tahap survei dan dimasukkan dalam kertas kerja. Ketika temuan audit dikembangkan dan diselesaikan, temuan tersebut dapat dimasukkan ke dalam bagian laporan yang tepat bersama dengan komentar dari pihak yang diaudit. Proses laporan audit dimulai dengan yang pertama, identifikasi temuan, 2. Persiapan draft laporan untuk membahas temuan dan rekomendasi terkait, 3. Diskusi masalah audit dengan manajemen dan presentasi rancangan laporan, 4. Penyelesaian tanggapan manajemen untuk temuan laporan audit, dan 5. Publikasi laporan audit formal yang mencakup area yang sedang ditinjau. Ketika temuan dikembangkan, auditor internal yang bertanggung jawab untuk review harus menganalisisnya dengan anggota manajemen auditi. Berikutnya, bagaimana menyiapkan dan menyampaikan laporan audit. Setelah pekerjaan lapangan audit selesai dan audit internal telah membahas temuan audit yang diusulkan dengan pihak yang diaudit, draft laporan audit umumnya harus disiapkan. Rapat penutupan dan draft laporan adalah langkah-langkah penting untuk memvalidasi kecukupan dan keakuratan temuan audit internal yang dilaporkan dan kesehatan rekomendasi terkait sebelum rilis laporan audit akhir. Selama semua tahap tinjauan, salah satu cara yang paling penting yang dilakukan adalah melalui penyajian draft laporan kepada manajemen auditi. Audit internal kemudian akan menggabungkan respon pihak yang diaudit ini dengan halaman tajuk laporan asli dan rancangan temuan serta rekomendasi untuk menghasilkan laporan audit akhir. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah sebelum keberangkatan tim audit lapangan, audit internal mungkin telah membahas keprihatinannya dengan manajemen lokal dalam konferensi keluar resmi dan kemudian menyiapkan rancangan laporan, termasuk komentar atau klarifikasi tambahan yang mungkin timbul dari konferensi tersebut. Dalam kebanyakan situasi, pendekatan ini lebih realistis daripada menyajikan draft laporan pada saat konferensi keluar. Namun, tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dan untuk tim audit luar kota untuk pulang dapat menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dalam keinginannya untuk menyelesaikan keterlibatan lapangan. Dengan strategi ini, tim audit mengadakan konferensi keluar tetapi kembali ke kantor pusat untuk menyusun laporan audit selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ke depan. Banyak perusahaan audit internal menemukan bahwa pendekatan ini bekerja paling baik. Audit internal harus meminta respon formal dalam waktu 14 hari setelah diterimanya draft laporan. Namun, baik audit internal maupun manajemen auditi harus mencoba beroperasi dalam kerangka waktu umum yang sama. Tindak lanjut laporan audit dan peringkasan. Setelah manajemen telah mengirimkan tanggapan laporan auditnya, audit internal harus menggabungkan tanggapan ini dengan rancangan temuan dan rekomendasi untuk mengeluarkan laporan audit akhir yang ditunjukkan kepada manajemen setidaknya satu tingkat di atas manajemen pihak yang diaudit. Setelah laporan audit akhir dikeluarkan, audit internal selanjutnya harus menjadwalkan tindak lanjut review untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berdasarkan audit yang benar-benar diambil. Dalam beberapa kasus, manajemen dapat meminta prosedur ini, sementara keinginan tindak lanjut itu sendiri sangat jelas. Pertanyaan dapat diajukan tentang apakah ini merupakan tanggung jawab yang tepat dari audit internal, dan apakah tindakan tersebut oleh audit internal akan merusak tanggung jawab dasar manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan tertentu. Banyak perusahaan telah mengadopsi jenis pendekatan menengah di mana koordinasi untuk tindak lanjut rekomendasi laporan audit ditempatkan di tangan kantor lain yang biasanya berada dalam fungsi pengontrol atau kelompok layanan administrasi yang lebih netral. Audit internal memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan laporan audit yang mudah dibaca, dimengerti, dan persuasif. Pembahasan berikutnya mengenai laporan audit dan retensi kertas kerja. Laporan audit internal formal dan kertas kerjanya merupakan dokumen penting yang mendukung kegiatan audit internal. Prosedur harus diimplementasikan untuk menyimpan catatan untuk setiap audit yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyimpanan catatan perusahaan secara keseluruhan. Banyak pekerjaan audit internal saat ini dikembangkan pada catatan digital berbasis komputer, mulai dari catatan auditor yang dimasukkan pada laptop hingga foto digital dari kondisi pabrik yang ditangkap pada kamera ponsel.
Laporan audit internal dan kertas kerja pendukung dapat menjadi bahan pendukung dalam litigasi di masa depan atau bahkan tindakan hukum pemerintah. Perusahaan harus berhati-hati untuk melestarikan dan mengatur semua catatan pendukung yang mencakup banyak bidang. Laporan audit internal dan kertas kerja pendukung adalah catatan perusahaan penting yang tunduk pada aturan penyimpanan catatan yang sama. Selanjutnya, masalah komunikasi audit internal dan peluang. Komunikasi adalah elemen penting dari setiap fase kegiatan audit internal. Auditor internal berkomunikasi dengan orang lain melalui laporan audit formal, pertemuan tatap muka dalam pekerjaan atau pertemuan audit, dan melalui berbagai komunikasi formal dan informal lainnya. Ketika ada kesalahpahaman atau konflik pada penugasan audit, atau ketika rekomendasi auditor tidak dipahami dengan benar, analisis kesulitan biasanya mengarah ke beberapa jenis masalah komunikasi. Auditor internal harus selalu ingat bahwa komunikasi adalah unsur dasar dari setiap jenis kegiatan audit, dan mereka harus bekerja untuk meningkatkan komunikasi ini dan mengurangi konflik tingkat organisasi. Komunikasi yang efektif baik antar orang atau kelompok adalah kunci keberhasilan audit internal. Auditor internal harus memiliki pemahaman yang baik tentang masalah yang terkait dengan komunikasi yang efektif dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Auditor internal harus memahami proses untuk mengidentifikasi jenis masalah yang dapat mendistorsi atau mencegah komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama, tidak memberikan pertimbangan yang tepat untuk hubungan kekuatan pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dengan penyelia lini seringkali berbeda dari komunikasi dengan manajer senior. Yang kedua, mengabaikan stres emosional sementara oleh pengirim atau penerima. Rapat audit seringkali dapat berubah menjadi situasi yang penuh dengan konflik dan tekanan, kecuali jika komunikator audit internal berhati-hati untuk mempertimbangkan potensi masalah emosional ini. Yang ketiga, gagal mengevaluasi kemampuan penerima untuk menerima dan memahami pesan. Yang keempat, penggunaan kata-kata yang memiliki banyak makna. Yang kelima, terburu-buru dalam pengiriman pesan yang merusak kejelasan dan atau kredibilitas. Pesan seharusnya dikomunikasikan secara perlahan sehingga semua pihak akan mengerti. Yang keenam, persepsi bahwa pengirim ingin memuaskan kebutuhan pribadi sehingga menimbulkan hambatan-hambatan emosional. Yang ketujuh, gagal membangun fondasi yang diperlukan untuk pesan inti dan waktu yang tidak tepat. Yang kedelapan, kurangnya kejelasan atau keyakinan karena enggan menimbulkan ketidakpuasan penerima. Auditor tidak boleh memotong kata-kata untuk menghindari menggambarkan situasi masalah, tetapi harus selalu mengkomunikasikan masalah pengendalian dengan jelas. Yang kesembilan, dampak tindakan nonverbal seperti nada suara, ekspresi wajah, dan cara komunikasi. Di beberapa bagian dunia, kaki bersilang dengan telapak kaki menunjuk ke pendengar dapat dipandang sebagai penghinaan yang ekstrim. Yang ke-10, tidak mempertimbangkan persepsi dan perasaan yang terkait dari penerima. Auditor harus mencoba memahami bagaimana pesan akan diterima dan diterjemahkan oleh penerima mereka. Semua masalah ini adalah bagian dari kebutuhan terbesar untuk auditor internal menempatkan diri mereka dalam perspektif penerima dan mempertimbangkan bagaimana pesan akan diterima. Komunikator harus melakukan segala yang dapat dilakukan untuk memahami bagaimana penerima berpikir dan merasakan. Kemudian berkomunikasi dengan cara memberikan semua pertimbangan yang mungkin. Secara tradisional, konflik dipandang sebagai destruktif dan sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, ketika dikelola dengan baik, konflik dapat bermanfaat dalam mencapai kesejahteraan perusahaan. Auditor internal perlu belajar memanfaatkan konflik sehingga menjadi sesuatu yang membangun, namun juga mengendalikannya sehingga tidak menjadi ancaman bagi perusahaan.
Tanggung jawab auditor internal secara otomatis menimbulkan situasi yang menciptakan adanya kompetisi dan potensial konflik. Baik unit perusahaan maupun individu, keduanya berkompetisi secara berkelanjutan dalam hal performa kerja, pengakuan, dukungan manajemen, dan dalam hal lain. Dalam situasi ini, kompetisi tidak lagi menimbulkan manfaat bagi perusahaan, sehingga tindakan korektif sangat perlu untuk dilakukan. Manajemen dalam hal ini ditantang untuk mampu mengambil manfaat dari kompetisi, namun juga mengendalikan proses tersebut agar tidak berlebihan. Audit internal menjadi bagian yang sangat berperan dalam hal kompetisi dan konflik ini. Dalam proses peninjauan, auditor harus menggunakan konflik ini untuk berkomunikasi dengan manajemen dan meyakinkannya untuk mengambil tindakan yang sesuai. Namun, auditor internal biasanya menjumpai permasalahan ketika merekomendasikan adanya kebijakan dan prosedur pada laporan audit yang dibuat. Selanjutnya, laporan audit dan memahami masyarakat dalam audit internal. Pembuatan laporan audit internal yang efektif berfokus pada kepentingan auditor internal dan hubungan mereka dengan manajemen dan satu sama lain. Terdapat beberapa masalah unik dan spesifik auditor internal dalam aktivitas mereka, termasuk masalah citra. Karena auditor internal sering dianggap berlebihan pada kepatuhan yang terperinci atau masalah kontrol dan dipandang sebagai sebuah ancaman. Auditor internal modern menghadapi beberapa masalah serius dalam mengubah citra ini. Audit internal dibebankan dengan tanggung jawab perlindungan yang cenderung membuat orang lain di perusahaan melihat mereka sebagai antagonis atau petugas polisi. Tetapi, peran total audit internal jauh melampaui peran sempit dalam menyediakan layanan perlindungan. Sebagai gantinya, auditor internal harus memperhatikan kesejahteraan total perusahaan di semua tingkatan dan di semua kegiatan. Dalam semua aspek, komunikasi dan hubungan dengan masyarakat adalah tantangan berkelanjutan untuk audit internal. Keberhasilan audit internal dalam memenuhi tantangan itu memberikan salah satu peluang terbesar untuk melayani perusahaan dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.